Selamat sore, selamat siang guys. Wah, udah. Kalian dari thumbnailnya mungkin udah tahu lah siapa ini. Benar. Ini Mas Mulyadi Cimul Memeo. Dari nama dulu deh, Mas Mulyadi Cimul Memeo. Artinya apa sih Mas? Cimul itu apa? Memeo itu apa? Mulyadi ya nama. Gitu. Oke. Karena udah banyak sebenarnya konten gua, konten dan podcast gua. Aku udah jelasin tuh banyak itu di TV, di podcast orang lain udah jelasin Mulyadi Cimul Memeo itu apa. Jadi kalau Mulyadi itu memang nama asli. Ya. Kalau Cimul Memeo itu kayak masih namanya siapa? Geza. Jadi si Geza, si siapa gitu. SI itu diganti CI. Jadi Simul. Jadi oke. Si Mul tuh S-nya itu ganti C, jadi Cimul. Memeo. Diimut-imutin. Karena kan om imut nih. Karena yang dulu yang ngasih ini teman-teman dancer dulu, satu tim di Riau. Iya. Jadi dia manggil Cimul. Ya udah sih, gue jadiin nama panggung aja. Iya. Terus Memeo-nya ini suara kucing. Meow. Gue tuh suka kucing gitu. Gue tuh pecinta kucing, suka ngasih kucing makanan di jalan-jalan gitu. Jadi gue itu Cimulnya itu udah bagus. Gue tambah lagi yang imut lagi tuh. Cewek-cewek kan suka kucing tuh. Karena cowok-cowok itu kebanyakan pengen jadi Power Ranger, jadi Ultraman, jadi Kamen Rider. Tapi kalau cewek itu kalau nggak pengen jadi apa namanya? Hello Kitty. Hello Kitty kan kucing. Iya. Ya. Dah, udah pasti cewek-cewek itu kalau nggak pengen jadi kucing, jadi Sailor Moon gitu. Oh, Sailor Moon ya. Jadi sejenis anim Sailor Moon gitu deh sekarang. Jarang ada cewek yang hobinya Ultraman, Kamen Rider sama Super Sentai atau Power Ranger gitu. Makanya Memeo itu kayak imutnya seorang perempuan. Tapi aku nih laki banget itu. Itu pun gimana ya? Kalau bahasa itu kayak Mas Mul ini pengen terlihat sangar, tapi pun hatinya hati lembut gitu. Iya benar. Jadi walaupun muka saya kayak begal gitu, hati saya lembut kok gitu. Tapi emang dari dulu berkumis Mas? Ya. Jadi kalau kita cukur nih, 2 minggu depan balik lagi kayak gini. Mudah banget kayak numbuhnya. Jadi dulu itu 2000 berapa ya? 15. Gue sempat nggak kumisan. Berhenti kumisan lah sampai 2019 belum Covid. Berhenti kumisan gara-gara gue itu terjun ke dunia K-pop. K-pop dance cover. K-pop itu nggak ada kumis sama sekali. Iya, karena kan anak K-pop nggak ada kumisan itu. Ngapain anak K-pop kumisan itu? Nggak ada K-popers yang kumisan. Ada. Mulus semua. Jadi mohon maaf. Emang ganteng. Jadi gue pengen jadi kayak gitu dulu tuhnya. Cuman susah, muka nggak kebantu sebenarnya. Nggak nolong. Tapi ya mau nggak mau, paling nggak akunya nggak kumisan gitu. Biar di panggung, oke sih. Dan gue selalu ditaruh di belakang karena muka gue jelek kan. Tapi yang gue heran, gue sekarang kalau tinggal di PIK, tinggal di daerah Pluit, kan notabene orang banyak Chinese tuh, banyak orang Chinese. Jadi kalau kemana-mana atau belanja gitu, gue sering dipanggil Koko gitu. Koko mana yang kumisan gitu. Koko mana yang kumisan belanja tempat kalian gitu. Tapi karena faktor lingkungan faktor lingkungan banyak orang Chinese, gue dipanggil Koko gitu. Padahal nggak ada Koko sama sekali. Gue hitam gini deh. Panggil Koko gitu, aneh lu tuh. Walaupun ada sih teman gua di Chinese, karena ada kumisan dikit, hitam dia. Ya wajar gitu, karena ada Chinese-nya. Ada Ini sama golongan sekali Chinese. nggak ada. Kok nggak ada Chinese? Istri gua ada Chinese-nya. Dia Cindo emang. Panggil Cici masih masuk lah. Iya masih masuk dia karena
orang tua bapaknya itu, papanya dulu dia memang orang Chinese, the real Chinese, mamanya orang Minang gitu. Minang. Iya. Sama aku Minang juga. Minang juga. Aku Minang. Karena aku nikah sama dia, mamanya orang Minang. Gua tahun ini, gue tahun lalu tuh setelah Lebaran gue nikahnya. Jadi tahun ini itu kemarin pertama kali gue Lebaran di kampung istri. Wih, di Sumbar, Sumatera Barat. Di Sawalunto. Oh itu aku Solo, Mas. Solo ya, gue Sawalunto kemarin. Jadi jumpa keluarga mereka karena ya bukan budaya sih, lingkungan di sana, lingkungan kampung dia. Karena aku baru pertama kali ke Sawaluntonya. Kalau ke Padang, Sumatera, ke Bukit Tingginya, ke mana lagi ya? Gua Pariaman gua pernah, pokoknya gue pernah dulu tuh sebulan gue stay di Sumbar, Sumatera Barat tuh untuk explore kota Sumbar. Ke Padang belum meledak itu. belum, itu lama banget, itu tahun 2017 gua dulu. Karena itu gua masih kuliah. Gua ambil cuti 2 semester untuk gua tuh mengeksplor Sumatera Barat, pengen tahu pulau-pulau yang di Sumbar. Dan itu belum kenal istri. Belum sama Ada sekali. tanda-tandanya dari sana berarti. Iya kayaknya ya, karena gua kan di Riau Pekanbaru kan ke Sumbar kan dekat banget tuh. Nah. Dan dari segi bahasa mirip-mirip, dan di Pekanbaru itu para pedagang-pedagang orang Padang, Minang pada ke Pekanbaru. Benar. Dan gua itu berapa tahun ya? Pokoknya hidup di sana gua udah belajar bahasa Minang deh. Iya. Udah tahu bahasa Minang. Jadi kalau orang Minang berbahasa ke gua hafal dan gua tahu apa yang mereka bicarain. Kalau dulu enggak, 2000 berapa ya dolar? 2014 itu kalau teman Sumatera Barat itu datang ke Pekanbaru pakai bahasa mereka Minang, gua nggak ngerti tuh. Jadi mereka ketawa, gua ikut ketawa gitu. Padahal gua nggak paham. Ya ikut rame aja. Emang lu paham? Kagak gitu. Gua bukan orang Minang, tapi gua paham bahasa Minang dan gua bisa bahasa Minang gitu. Jadi kalau kalian orang Minang berbahasa Minang saya hati-hati, saya paham soalnya. Itu dia. Saya paham. Artinya itu paham. Iya, jadi lu orang Minang nih, asli Minang nih. Udah berapa lama di Jakarta? Dari lahir ya kata gue. Di lahir, tapi bisa bahasa Minang. Lai. Nah, gua ini kan baru setahun nih di Jakarta, di Jawa nih. Lidah gua udah pasti lidah orang Sumatera. Sampai sekarang gua susah untuk mencocokkan masakan orang Jawa. Ya, karena lidah gue lidah orang Sumatera. Jadi kalau gua ke Riau atau ke Sumatera Barat, gua jadi gemukan. Kenapa? Gua jadi makannya habis-habisan di sana karena gua rindunya masakan di sana. Di sini nggak dapet ya? Susah karena gini, mohon maaf nih, aku mohon dari awal. Jadi kalau ke sini itu gua ke restoran atau rumah makan Padang, rumah makan Minang, yang masak bukan orang Minang, bukan orang Padang. Udah di combine lah dengan lidah-lidah sini. Iya, jadi gini, kalau istilah kami orang Awak itu, istilah orang Awak, beda tangan yang masak, beda rasa. Setuju. Itu beda rasa. Jadi kayak gue makan nih, rumah makan Minang nih yang contohnya rame, situ rame tuh, enak. Oke, gue coba, enak apa enggak? Ternyata manis gitu guys. Sedangkan kalau Sumatera itu pedasnya itu pedas, terus rasanya nggak terlalu manis. Apalagi gue kemarin ke Bandung itu, masakan orang Sunda. Gue memang gak cocok dengan masakan orang Sunda karena terlalu manis. Apalagi saya kan gak manis kan. Manis ngapain manis. Jadi gue makan di sana kayak ini bukan lidah gue banget Gak bisa. Jadi kalau kemarin ke Sumbar, gue betul-betul habis-habisan makan, jadi gemukan gitu. Sampai sulit. Ya. Jadi kalau di sini ditanya, jadi lu makan gimana? Ya gue kalau di sini makan ya masakan istri. Itu asli Minang. Iya. Tangan orang Minang. Jadi gua cuma makan makanan tangan istri. Istri dia belajar dari mana? Dari mamanya sama mama gua. Kadang-kadang dia gue pengennya masak ini. Jadi pasti dia belajar. Dia nanya ke orang tua saya. "Ma, ini gimana masaknya kayak gini?" Kadang-kadang ke mamanya sendiri gimana caranya. Jadi biar tahu rasanya sama dengan tangan orang Sumatera. Karena kalau orang Jawa tangannya pasti manis gitu di lidah orang Sumatera.
Makanya gua nggak cocok tuh makanan orang sini. Oke. Nah, Mas Cimul ini kan meledak itu di tahun 2022. 23. 2023. Padahal Mas Mul konten itu udah lama banget. Dan dance-nya berawal dari dance Korea. Itu baru di 2023 yang lagunya itu apa sih? Ya itu kan pokoknya dari belakang gitu kan pakai kutang. Iya. Itu udah ngetek berapa kali dan kenapa harus pakai kutang? Kenapa harus pakai kumis padahal dulu itu Korea banget gitu. Dulu itu gua ngonten pertama kali itu di tahun 2018. Itu cuman kontennya di YouTube doang. Jadi ngepost dance itu kumisan pertama kali di YouTube. Cuman dance-nya lyrical dance ya. Jadi lyrical dance tuh kayak lagu yang mellow, ngikutinnya bukan beat tapi liriknya. Oke. Kayak dulu pertama kali YouTube itu gua kontennya lagu Seventeen tuh. Seventeen Indonesia. Yang kemarin engkau masih ada di sini. Jadi gue jadiin dance lirikal. Jadi gerakannya galau gitu. Jadi kalau orang guanya pribadi, gue campurin lirikal dengan kontemporer. Kontemporer itu apa? Kontemporer itu kayak modern sama tradisional digabungin. Oke. Nah, sejak itu gue ngepostnya jarang-jarang juga di YouTube. Nah, mulai seringnya itu di IG. Di pas After pandemi. pandemi malahan. Pas pandemi. Nggak tahu mau ngapain bikin konten lah. Nah, nggak tahu mau ngapain karena gua dulu kerjaannya ngisi acara wedding sama launching mobil sampai motor. Nah, jadi ngedance di sana dulu dan itu gue ikut kayak agensi sanggar dance yang orang-orang memerlukan dancer, kita ada jasanya nih. Dan kami ada jasa, kami kayak kostumnya ada semuanya untuk acara-acara formal atau nggak formal. Dan sejak pandemi kita berhenti karena nggak ada event. Event itu diberhentikan segala macam, termasuk orang nikah juga boleh di KUA aja gitu. Nah, gue bingung, kayak kita bingung, kita pekerja entertain tuh bingung ya mau nggak mau ngonten tuh di sosial media. Oh di IG dulu gua. Terus full sketsa komedi. Tapi kan sketsa ini kan audiensnya bukan audiens sih, konten kreator kan rame. Kita kan harus cari persona branding di sketsanya nih. Cara penyampaiannya, cara komedinya gimana. Karena kalau komedinya sama orang lain, kita ngambil punya orang gitu. Dan nggak boleh plek-ketiplek. Nah mau nggak mau gue campurin sama konten yang lain. Kayak sketsa komedi, nge-gym, ngebar di barista. Gue coba juga barista dulu. Terus motivasi gym. Terus kata-kata di belakangnya pemandangan. Terus gue buat quote dulu, sering kayak gitu. Pokoknya semua konten gue coba. Termasuk dance juga dari dulu. Cuman dance-nya dulu itu nggak kumisan kan, nggak kumisan, rambut nggak gondrong, jadi kayak tublok aja biasa kayak orang Korea gitu. Nah ngedance biasa kan di mata orang publik, ya kalau ngedance aja. Ya udah kalau keren ya keren aja, ya palingan satu kali nonton ya udah scroll, tapi nggak ada menariknya. Apa sih yang menarik kalau dance biasa aja? Nggak ada, kecuali lu jungkir balik, kepala lu pecah gitu kan, menarik tuh. Baru itu banyak tuh yang nonton. Ya habis itu lewat gitu. Iya, habis itu lewat itu. Nah, yang buat kita menarik itu kita harus buat personal branding yang unik. Beda dari orang lain. Maka dari itu 2022 gue nyoba ngulik. Nah, dapat nih branding bapak-bapak yang asma liberasi gondrong di orang Filipina itu. Gondrong rame-rame, dia pakai celana boxer, dia joget asma liberasi. Nah, di situ sebenarnya lagunya bukan lagu asma liberasi itu, mereka tuh ada lagu lain, lagu Jepang, tapi jogetnya tuh yang joget di asma liberasi. Orang Indonesia yang saking kreatifnya joget yang lagu lain sama lagu asma liberasi di combine. Ternyata cocok nih gerakannya sama lagunya, ternyata masuk. Padahal lagunya bukan asma liberasi, mereka buat pertama kali 2021 mereka buat gerakan itu. Cuman viral di Indonesia 2022.
lagu Asma Liberasi dengan jogetan mereka. Ya udah di 2023 Januari gue coba buat tuh gerakan itu dengan personal branding gue sendiri. Gue pakai celana jeans, nggak pakai baju di tempat bar gue kerja di barista dulu. Gue joget tuh, ternyata rame. Pas juga gue di sana itu gue mulet lagi tuh. Karena sebelumnya gue pernah mulet, gue bosan mulet, gue tublok, terus gue mulet lagi, terus kumisan. Nah, Makin naik baik banget, dan situ badan gue, tujuan gue tuh nggak pakai baju gini, gue mau flexing otot awal itu. Karena gue mulai ikut latihan Muay Thai. Udah 6 bulan dulu di sana. Gue ikut atlet Muay Thai di sana 6 bulan. Badan gue jadi gue mau flexing nih. Tapi di mata orang bukannya keren tapi lucu karena kayak bapak-bapak puli. Karena badan gue hitam, kumisan, gondrong, joget itu. biasanya kan ngangkat beban. Iya, ini seharusnya ngangkat pasir gitu ya. Ngantar pasir, ngantar bata gitu kan, atau jual cilok gitu kan. Kenapa joget-joget nih? Ini pasti dia libur dulu nih, ngedagangnya nih, ngeciloknya nih. Nah, dari itu gue dapat branding di sana. Nah, kenapa gue pakai singlet? Karena dulu itu pas gua pakai baju itu sering masuk notifikasi di TikTok, pornografi dan ketelanjangan. Cuman kalau gua aju banding itu balik lagi videonya. Masalahnya gua nggak mau nih, takutnya satu saat gara-gara hal-hal gitu kena. Gue keseringan nanti jadi shadow ban. Di TikTok itu kan ada namanya shadow ban. Shadow ban itu nggak terdeteksi. Tahunya dikit aja viewersnya. Ya viewersnya dikit aja, kayak followersnya kadang turun, kadang naiknya dikit atau nge-stuck gitu. Nah, gue nggak mau masuk notifikasi kayak gitu, dan video gue ke take down terus. Walaupun dibanding bakalan balik lagi, gue cari alternatif lain nih. Gimana caranya? Gue tetap flexing otot tapi tanpa nampain pusar sama puting gua. Gua pakai singlet. Gua langsung hari itu pernah dapet endorse. Endorse dia mintanya apa ya? Pertama kali endorse itu ulang tahun. Parfum. Tapi free. Gue kasih free, gue nggak ngasih red card pertama kali, karena kayak aku pribadi atau orang tua ngajarin dulu kayak apa ya, gaji pertama kasih ke orang tua. Benar. Hal yang pertama datang ke gue itu gue kasih free biar kayak berkah aja untuk ke depan. Jadi gue kasih free orang parfum. Nggak apa-apa Mas Mul, nggak apa-apa. Viewersnya naik bakalan 1 juta, tapi gue nggak minta apa-apa sama lu. Ya doain aja gue ke depannya sukses aja deh udah gue. Karena ini lu brand pertama yang datang ke gue. Yang percaya gitu. Yang percaya. Ya udah gue kasih. Awal-awalnya gue kasih free. Terus dia mintanya gimana ya, biar apalah biar nggak terlalu vulgar. Ya udah gue ke Alfamart gitu, Alfamart atau Indomaret, gue beli singlet. Wih, ternyata trending guys. Tapi di sana itu pakai singletnya masih lagu Asma Liberasi. Asma Liberasi. Jadi muncul di tahun itu juga 2023 lagu Derago pas Februari. Lagu Derago tuh lagi naik banget. Naiknya di konten orang itu transisi foto tuh. Transisi saat foto 1 2 3 yang transisi CapCut lah. Kayak nimbal gitu lah, foto-foto dari foto biasa ke foto yang makin bagus itu, glow up itu. Tapi aku suka nih beats lagu Deragonya. Gua bosan sama Asma Liberasi, gua buat jogetan baru dengan Derago. Gimana caranya ya? Ya udah, gua buatin gerakan baru dengan judul lagu Derago. Gua ke Sanggar Teman, gua numpang buat latihan di sana. Ya udah jadi, gua buat video di sana, naik. Wah, Derago naik nih. Jadi ada challenge nih buat di Mixu. Gua buat di Mixu, itu makin rame dan orang pada tahu gua ramenya cuma di Mixu. Padahal gua itu yang joget yang pertama kali naik itu di kafe, nggak pakai baju, lagu Asma Liberasi itu yang pertama seharusnya, bukan Mixu. Mixu itu yang ke beberapa. Karena sebelumnya gue itu ikut challenge, kayak bang buat di sini, bang buat di sini. Jadi gue buat Asma Liberasi di jalan lampu merah, gue buat Asma Liberasi di kondangan orang lagi kondangan, orang lagi salam-salaman, gue joget di sana. Nah kalau orang nanya, bang, kok
kok bisa sih dibolehin emangnya? Nah, apapun itu izin dulu, boleh atau enggak. Kalau boleh kita buat, kalau nggak boleh jangan. Gue pernah dulu, gue hampir fatal. Challenge-nya dibuat di kantor polisi. Nah, Nggak bilang-bilang dulu tuh. gue hampir buat, tapi untungnya gue punya teman banyak orang polisi. Iya. Jadi gue tanya, Bang tuh, gue mau buat challenge dance nih di kantor lu, boleh nggak? Buatlah tuh. Abis itu gue tembak lu ya. Gue gebukin lu ya. Nah dari situ gue udah tahu, oh nggak boleh. Boleh, berarti Ada aja lu, ada aja kau kayak bahasa Melayu. Ada aja di kau nih mau tuh. Mana boleh tuh gue. Nanti di kau kena keroyok di kau nanti tuh ya. Kayak bahasa Melayu tuh. Nah, sejak itu gue nggak pernah buat di kantor polisi. Apapun itu challenge pasti kita ke trigger sama challenge dari netizen. Gue buat di sini, kan ke trigger tuh. Jadi gue nggak mau. Nah, ada dulu nih yang salah satu konten kreator yang plug ketiplok sama konten gue. Ada. Ngikutin gue Kayak pakai singlet, pakai celana jeans, ngedance, asma liberasi. gondrong juga. Iya, mulet. Gondrong juga. Nah, tapi ada badannya ada gemuk, kumisan. Nah, kenanya di dia adalah dia ke-trigger sama komennya netizen. Buat di kantor polisi. Gitu. Kenal lah dia. Dia izin katanya. Dia bilang mau buat konten. Tapi dia katanya dia tidak bilang ke polisinya kontennya joget. Kenal lah dia. Nah, dia itu nggak pakai baju. Dia itu nggak pakai baju. Nah, di konten aku awal dulu kan memang nggak pakai baju tuh. Dia tuh plek-ketiplek, nggak pakai baju, asma liberasi. Di depan apa namanya tuh pelang. Di depan sekali itu ada tulisan polisi di jalan ini itu. Dibuat di sana. Nah, polisi memang kita tahu lah, dia emang kasih izin. Kitanya salah kita nggak detail. Kontennya konten apa? Cuman kan polisi di cabang lain kan merasa terhina. Ada laporan. Orang polisi yang ngizinin nggak mau disalahin dong, pasti nggak mau disalahin. Nah, kita yang orang awam paham kalau kita bukan orang hukum atau bukan polisi, hati-hati buat tempat kayak gitu, jangan sembarangan. Jadi dia kena kemarin tuh kali datang ke kantor polisi lagi buat video klarifikasi bahwa itu cuma konten dan mereka kontennya dihapus. Itu salah dia tuh, makanya kalau mau buat konten tuh dilihat-lihat dulu di mana. Tapi capek nggak sih bang tiap ketemu orang joget dong bang, joget ngomong. Nah, karena gua kontennya joget, pasti di jalan ketemu Bang Mulyadi joget dong. Nah, gua tuh memang konten gua joget, tapi nggak kemana-mana nggak joget juga. Nggak kehidupan ya itu nggak joget. Kayak Medi gitu kan. Bang unboxing nggak mungkin di jalan dia unboxing. Sama tuh yang sekarang lagi tren itu si siapa? Yang sekop kan dia di mana-mana kan joget. Iya. Kasihan tapi di lantai-lantai seluruh sekop gitu. Tapi sekarang itu yang lagi trending silat di apa sih? Jadi dia sebelum masuk resto tuh dia bersilat dulu udah. Itu apa nama gue lupa namanya. Jadi sekarang kalau ada jumpa dia kayaknya sama kayak gua deh. Bang silat dong, Mas silat dong. Jadi gitu. Nah, berarti di tahun 2022 begitu meledak itu banjir banget lah itu. Banjir. Brand banyak, datangan undangan kesana kemari. Sampai sekarang lagi mencari lagi personal branding baru biar mempertahankan keeksistensi. Benar, harus. Kalau teman-teman deh, daripada gua bilang lu haters itu, gua anggap aja dulu teman. Nah, di komen gua kan sering masuk komentar kayak, "Bang, masalah udah habis. Bang, pasti lagi cari keberuntungan baru." Ya emang gitu. Harus. Emang itu harus. Yang lu ngomen itu, lu punya keberuntungan belum? Udah ada belum itu? Udah pernah kenal belum? Gua udah pernah. Udah pasti gua tuh harus tetap eksis. Gua harus tetap eksis gitu. Gimana caranya gua harus tetap berada di sana. Jadi kita tuh, kalau aku pribadi kan sekarang nih karena dance udah turun, bukan aku sendiri. Banyak yang konten kreator dance yang viewersnya turun banget sampai kayak followersnya 2 juta, tapi viewersnya 5.000, 10.000, 20.000. Itu kan dikit banget tuh konten dance karena kitanya terlalu mentok sama
algoritma seperti dulu. Dulu itu kayak dancer itu kalau dance cover itu, nah ada nih idolnya buat lagu baru, dance baru. Kita hari ini juga kayak hari ini baru launching officialnya, hari ini kita langsung rilis dance cover di TikToknya kitanya sendiri. Rame. Kalau sekarang nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Lu kalau mau buat yang kayak gitu, lu harus buat unik. Keunikan kayak lu kayak dance gitu tapi lu di trotoar tuh yang lagi rame orang lagi apa macet itu kayak rame. Itu rame. Tapi kalau lu buat di rumah tuh kayak enggak. Kecuali dua kemungkinan. Kalau lu nggak ganteng banget atau cantik banget, lu jelek sekali. Itu. Jadi jangan nanggung. Iya. Gue lu nggak bisa nanggung. Gue tuh masalah dulu tuh nanggung. Gue nggak jelek banget. Gue nggak ganteng. Nah, tapi gimana caranya gue buat diri gue unik tuh dari jelek banget tuh. Makanya aku kumisan gondrong bapak banget tuh, bapak pasir kuli banget tuh jogetan. Makanya sekarang tuh banyak konten komenan gue tuh yang pasti hujatan ya. Bang jaga pentolan nih bang, udah nguli aja lagi. Karena orang nggak tahu gue dulu tuh nggak nguli, gue tuh nggak nguli. Gue nggak sama sekali nggak pernah nguli sama sekali atau jual pentolan atau jual cilor tuh segala macam nggak pernah. Dulu tuh gue pure cari rezeki dari ngedance. Apapun itu menghasilkan duit, gue ngedance. Itu ngisi acara, lomba-lomba. Kalau jadi kuli itu dulu tuh bukan kuli sih lebih tepatnya. Gue jadi orang tim produksi IO. Produksi IO tuh kan tim produksinya itu kayak backdrop di event itu kan ada banner tuh segala macam besar macam itu diangkat terus membuatnya tuh kita yang buat kita beli papan, kita gergaji papan, kita ukur papannya ya tibanya kayak kuli cuman hasil akhirnya bukan untuk buat rumah atau buat bukan untuk bangunan, kitanya untuk event IO, di bawah naungan IO, event organizer. Kita untuk event, bukan untuk tukang banget gitu, bukan kuli banget. Gue nggak pernah jadi kuli banget. Kalau jadi pekerja nyapu halaman rumah orang, gue pernah dulu. Pernah. Halaman rumah ini bukan punya orang banget, tapi dia keluarga. Jadi dia tuh mau kasih gue jajan kalau gue kerja sama dia nyapu halaman dia. Jadi tau lah kan di rumah dia tuh banyak pohon tuh bunga pohon kertas gini nih. Setiap hari pasti gugur kena angin. Jadi gue setiap hari itu harus nyapu. Gitu. Harus kerja. Gue kalau kerja gue dari dulu ya kerja. Semua kerja sama orang, kerja nyapu rumah orang, nguli jadi IO. Gue penting yang ini bisa menghasilkan duit. Gue kerja dan halal karena gini kalau kerja di entertain kalau kita bukan artis kita harus ganteng gitu. Kita harus menjual muka kita. Kita kalau nggak jago banget, kita harus ganteng. Nah di situ gue nggak jago banget, gue nggak ganteng. Jadi gue ya udah gue jadi tim produksinya aja. Gue pelajari cara kerja IO gimana. Gue jadi tim produksi gimana, cara nempel stiker ke papan gini kan ada event tuh. Pengen muka dia terpampang tuh, contohnya bupati, event bupati, acara event bupati dan maunya muka bupatinya ada boot-bootnya nih, foto bootnya. Nah, foto-foto boot tuh kita dulu yang aku nempelin stiker ke foto boot nanti gua potongin dengan lekuk tubuh dan mukanya itu pakai gergajinya. Jadi itu juga seni guys, itu gak gampang banget. Itu gak gampang. Dan justru kita sebagai content creator tuh senang kalau dikatain itu guys. udah mempan kan juga. Nah kalau katain di sosial media itu ada dua. Lu memang konten lu memang wajib dia katain atau di cancel. Nah kalau di cancel lu tau nggak di cancel? Tahu, dibatalin lah semua. Di cancel itu lu buat konten, lu dikatain gara-gara konten lu itu menyinggung salah satu orang kayak entah brand, entah kota, personal orang. Contoh teman gue pernah ke cancel gara-gara dia bilang gini, kalau nongkrong sama kita tuh pakai iPhone. Nah, gara-gara konten dia ini disebar itu di Twitter, di IG, di semua platform, karena dia menyinggung orang yang nggak pakai iPhone. Nah, dia di cancel sama netizen. Cancel itu contohnya kayak lu setiap konten pasti dibahas atau dihina kayak
siap abang iPhone. Jadi lu kayak apa ya, di cancel tuh contohnya lu dikenal sama orang manusia yang apa ya, yang pemilih ya. Pemilih. Jadi itu Iya. hal cancel kayak entah lu kayak Indaji yang sama Coki dia bahas Starbucks ya. minumnya setiap hari. Dia nggak peduli kemanusiaan. Nah itu kan dihina tuh, pokoknya dihina dan dibenci sama netizen, itu namanya cancel. Oke. Nah kalau gua itu bukan di cancel, gua itu dihina karena konten gua itu mukanya nggak cocok sama kontennya. Iya. Jadi kalau teman-teman Anda iri juga. iya. Enggak, sebenarnya orang-orang tuh dia tuh pengen di notice. Gue yakin mereka di notice. Masalahnya gini, gue pernah di IG. Dia menghina. Setiap konten gue post dia selalu menghina. Tapi dia nge-follow. Dia nge-follow. Untuk apa Anda nge-follow? Berarti Anda kepo saat konten saya post. Berarti dia siap mau di notice gitu. Mau di notice. Berarti semenjak naiknya itu banyak lah tuh, naik turunnya cerita. Benar. Positif negatifnya. Dan yang paling berkesan itu adalah sampai dibawa sampai ke Korea nih, Mas Mul. Ke Korea itu ngapain, Mas Mul? Nah, di sana itu sebelum ada maraknya McD di boykot, McDonald di boykot, dia tuh pernah ikut challenge McD. Oh. Nah, McD itu lagi ada challenge lagu New Jeans. Nah, gue kebetulan suka New Jeans. Dan aku tahu New Jeans lagi bekerja sama dengan McD buat challenge. Tapi yang buat challenge McD Indonesia, bukan McD luar. McD luar sama Indonesia itu beda. Mereka itu beda kepala. Mereka itu tidak gini. Jadi McD Indonesia itu mereka tuh cuma membeli nama McD doang. Mereka tuh tidak di bawah naungan perusahaan McD yang di luar, di Korea segala macam. Jadi yang buat challenge ini McD Indonesia, jogetan New Jeans dibuat versi aku, terus dipost di IG, tag segala macamnya sesuai challenge-nya. Yang menang bakalan ikut ke Korea, bakalan free pergi sama pulang ke Korea, dapat hotel sama uang jajan kemarin $400. $400. Oke, menang tuh. Menang, akhirnya menang dan boleh bawa satu orang. Ya, tentu gue bawa istri. Sekalian honeymoon. Ya honeymoon, dia bawa istri. Nah makanya saya kesana kemarin sama istri sekalian honeymoon. Berapa hari ya? 4 hari deh, 4 hari doang. Terus nyampe sana tuh joget-joget lagi. Pasti gue kalau di sana nggak mungkin nggak joget, buat konten joget. Kemarin gue buat konten Asma Liberasi, Derago di lampu merah. Korea. Dan itu haters makin gemes lagi tuh. Nih mas kuli gondrong kumisan kok nyampe Korea joget lagi. Iya. Kok bisa sampai Korea guys? Bisa lah. Anda cuma jago iri aja ngatain. Iya. Sementara bisa lah. Jalan-jalan. Tapi yang uniknya bukan uniknya sih, yang apa namanya? Yang membuat ketriggernya kemarin joget dalam lampu merah itu di saat musim dingin. -3 kemarin. -3. Untungnya kayak ini hotel lampu merah tuh di pohon tuh. Jadi gua di dalam buka baju, gua keluar langsung ngetek. Dua kali tag, retake-nya 1 kali, yang kedua langsung berhasil langsung masuk. Itu tuh dingin karena -3 guys. Lu di kamar aja itu berapa minusnya? Dikit kan? Masih dikit lah, 16 udah dingin itu. Ini -3 di Korea, lu bayangin tuh gua hampir beku tuh ujung-ujung jari itu. Nah itu kemana aja Mas Mul di Korea? Kemarin itu kita ke marketnya, kayak market. Jadi tempatnya itu apa ya? Apa sih namanya tempatnya itu? Pokoknya di market-market ini dalam situ orang jualan-jualan kaki limanya, rame, ada jualan-jualan baju-bajunya, oleh-olehnya. Terus kita jalan sama istri besoknya ke bawah jembatan atau di sungai tempat orang banyak lewat itu. Jadi bapak-bapak lansia-lansia sering lewat itu, jalan kaki di sana, dan sungainya di sana bersih banget itu. Berarti ini salah satu itu ya, impiannya Mas Mul, karena kan dulunya sebelum meledak itu kan Mas Mul selalu cover jogetnya Korea, dan akhirnya nyampe juga di Korea nih. Gue nyampe sana itu berarti kan wow, gue nyampe nih di Korea, apa yang diimpikan.
Akhirnya nyampe tuh dari Korea kan, ke luar negeri, Korea lagi. Korea. Aduh, kapan lagi ke Korea guys, jumpa cewek-cewek Korea gitu. Walaupun bawa istri gitu. Tapi cantik ya, beda cantik sama Indonesia. Katanya orang Korea itu mereka tuh nggak punya bau badan. Deril emang nggak ada bau badan mereka itu. Cuman salahnya gue datang sana di musim dingin gitu. Kalau musim gugur kayaknya lebih enak. Atau musim seminya lebih enak. Jadi bunga-bunganya lebih ada di sana. Terus nggak terlalu dingin. Berarti sampai sana itu berdua sama istri bingung tuh nyampe sana apa? Udah bingung, pasti bingung. Gak Jadi ada itinerary sama sekali. nggak ada. Jadi sampai di sana langsung kita di sana tuh nggak ada tour guide segala macam. Jadi perginya pribadi, nekat. Kita carinya cuma dari TikTok sama YouTube atau IG tempat destinasi yang perlu kita datangi yang terdekat. Kayak pergi ke sana kemana-mana jalan kaki atau naik apa? Naik transportasi taksi atau kereta. Enak di sana, cuman kita bingungnya kalau kereta itu kan bahasa Korea tuh, sama ada bahasa Inggris. Dan mereka kalau announce itu bahasa Korea. Kita nggak paham tuh masalahnya. Gue salahnya seharusnya sebelum ke sana les bahasa Korea dulu. Masa kan nggak tahu gue bakalan menang. Gue nggak expect bakalan ke Korea karena Korea itu mahal minta ampun soalnya. Benar. Oke, nah berarti sana bareng istri dan beberapa hari pergi ke sana dan ada rencana balik lagi ke sana? Kayaknya enggak deh. Enggak, cukup sekali. Cukup sekali jangan. Karena satu mahal. Gua 4 hari aja kalau boleh tahu nih. Gua tuh udah habis 18 juta tuh. 4 hari doang tuh. 14 juta tuh. Jadi kita ngisi kayak di sana kalau naik kereta atau naik apanya kita harus ngisi e-tolnya. Makan di sana aja itu sendiri aja 100.000. Mahal, mie doang. Jadi kayak sana tuh 10.000 won. 10.000 won itu setara dengan 100 ribuan gitu. Susah nggak sih nyari makan sana, Mas? Susah banget, apalagi lidah kita lidah orang Indonesia kan. Nah, Mas Mul ini aliran yang ada label halalnya atau yang penting nggak makan, yang penting makan ayam? Gue nanya dulu. Biasanya gue nanya ini halal atau enggak? Gue nanya ke restorannya. Ini bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris. Jadi, ini halal gitu. Iya. Ya halal gitu. Oke, thanks gitu. Jadi beli. Oke. Jadi kalau nggak halal, gue takut dong. Iya benar. Karena ada aliran kan, pokoknya harus ada label halalnya baru bisa makan. Karena ada juga bagian orang yang nggak apa-apa makan mana aja, yang penting makan ayam gitu. Kadang kan ada juga tempat yang nggak naruh halal, tapi kita harus nanya karena mereka di sana kan orang Korea kan nggak penting naruh halal, kan mereka kan Korea. Mereka itu kan hal-hal gitu, hal-hal Muslim gitu kan mereka bodo amat. Dan seharusnya sekarang sih Korea yang aku tahu udah melek karena mereka ngebuka destinasi itu buat seluruh dunia. Bener. Jadi, mereka itu mempersiapkannya dari makanan pun juga. Oh, nih orang Muslim banyak kesini, jadi setidaknya mereka menyediakan makanan halal. Bener. Kadang di sana rada takutnya gini. Emang mereka bilangnya halal. Cuman kan satu tempat mereka masak kan digabungin sama masakan yang nggak halal gitu. Gue rada takutnya di sana sebenarnya. Jadi makanya di sana kemarin makannya nggak terlalu sembarangan. Jadi makan mie yang dijual kayak supermarket, yang udah kayak pok mie, gue beli yang di sana yang halal. Terus ke tempat Gyeongdong Market kalau nggak salah. Ada jadi di sana itu makan makanan di tepi jalannya itu gue nanya itu halal atau enggak. Makanya rasanya ya rasa orang halal gitu. Kalau nggak halal katanya enak. Emang gue pernah kemakan hal yang nggak halal dan perbedaan setelah gue makan yang versi yang halal itu jauh. Yang nggak halal itu enak minta ampun. Karena gue nggak tahu awalnya nggak tahu. Gue pernah terkemakan nggak tahu sama sekali. Gue makan apa kemarin ya? Pernah makan mie bihun. Enak minta ampun. Jadi gue pesan yang kedua baru tahu kenapa itu nggak halal. Gue pakai baju koko. Oke. Oh, dia nggak bilang. Tapi setelah gue pesan rasanya jauh berbeda. Tiba-tiba gue tanya,
Ini masaknya pakai ada babinya, ada dari situ. Oke. Berarti awal dia ngira gue orang Chinese. Dia ngiranya gue orang Chinese, makanya dia masaknya mungkin pakai minyak Apa adanya, minyak aslinya mereka. memang aslinya mereka mungkin bisa jadi pakai minyak babi bisa jadi ya. Nah, setahu gue memang yang gue tanya dia pakai minyak babi. Makanya enaknya minta ampun, ketagihan, serius ketagihan. Tapi yang keduanya Begitu dia tahu nih pakai baju koko muslim, berarti dia ngurangin hal yang kayak gitu, dan rasanya nggak enak guys, nggak enak sama sekali. Karena di sampai rumah gue masakin lagi, gue campur Royco atau Masako, gue tambahin kecap segala macam, rasanya kayak gue pikir ini rasanya kurangnya di Royco atau manis atau asamnya nih, ternyata enggak. Gue tambahin segala macam pun tetap rasanya beda. Berarti ada yang ditambahin. Oke Mas Mul, impian wishlist dari Mas Mul ini ke negara mana selanjutnya? Gua kalau nggak antara aku dua sih wishlist gua, kalau ke Mekah, kalau nggak ke Jepang. Oh. Ke Jepang. Kalau Korea udah kemarinnya. Cuma kalau ada yang ke Korea lagi ya nggak masalah. Nggak nolak. Cuman gua kalau ke Korea tuh maunya ada tujuan. Ada tour leadernya. Ada tujuan, kayak gue ke sana harus ada itinerary. Iya, harus tujuannya kemana. Jangan jalan-jalan doang. Gue nggak mau ke sana cuma jalan-jalan doang. Gue harus ada tujuan. Kayak teman-teman gue itu yang ke Korea, itu ke sana dia ikut kelas dance. Jadi menambah ilmu di Korea. Jadi bukan jalan-jalan. Jadi gue nggak mau ke sana cuma jalan. Karena jalan-jalan udah kemarin. Ya udah, gue tahu nih vibe kultur mereka di sana gimana. Ya udah, gue di sana cuma mau curi ilmu. Jadi mau ngambil ilmu di sana. Kayak entah gue kesana ada tour guide, mendapatkan ilmu. Menurut gue ini ilmunya berguna nih untuk konten gue, untuk ke depan gue gimana. Nah, kenapa gue pengen ke Jepang? Kesana kan gue konten gue sekarang kan Kamen Rider nih. Oh iya. Kan Kamen Rider. Gue itu kesana tuh pengen ke tempat toko-toko yang lagi ramai. Kamen Rider. Jual bel atau perintilan-perintilan Kamen Rider itu yang murah, yang second. Gue mau ke sana mau review apakah semurah itu gitu. Dan kalau dapat kalau emang murah, gue pengen beli, pengen gue jual di Indonesia. Karena susah dicari, karena di platform di Indonesia mau di toko oranye, toko hijau, toko ungu itu nggak ada jual. Jadi mesti ke sana kita yang beli gitu, kita jual ke sini. Memperkuat itu juga ya identitasnya Mas Mul. Nah, kenapa aku pengen jual itu kan bisnis jadinya. Jadi bisnis. Jadi lumayan loh balik modal. Mantap Mas Mul, luar biasa, detail sekali ini sampai 45 menit. Biasanya aku ngomong 20 menit, 30 menit. Nah ini sampai 45 menit nggak berasa. Jadi emang harus di-cut dulu sementara karena Mas Mul ini senang banget bercerita, tapi waktu juga yang membatasi. Oke, terima kasih banyak Mas Mul atas ceritanya. Nanti kita akan share di akun-akun Mas Mul juga. Oke, selamat sore. Makasih Mas Mul. Bye.